Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salamah ma'a taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa ashari thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin susan ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sinil faqil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi thumma ila ruhi Syekh Qadir al-Jilani thumma ila ruhi muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani thumma ila arwahi Ki Haji Saffan Nizami thumma ila arwahi Ki Haji Abdullah Syafi'i thumma ila ruhi Ki Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i summa ila ruhi Al-Habib Muhammad bin Al-Hamid summa ila ruhi Ustaz Ihsan bin Syafi'uddin summa ila ruhi Ustaz Haji Fathur Rahman bin Haji Ahmad Sarah wa usulihim wa furu'ihim wa zal huquqi alaihim ajma'in summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ashabina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سوسا إلى روح Haji Sawih bin Haji Buasan umma ila ruhi Haji Marta bin Haji Sawih umma ila ruhi Haji Matasim bin Haji Sawih umma ila ruhi Haji Matamin bin Haji Sawih umma ila arwahi ahli jami'il hadirin wa summa ila arwahi ahli Masjid Nurul Hidayah أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم
وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وأخرج البيهقي عن إبراهيم بن علي الزاهلي قال: اختار الحكماء من كلام الحكمة أربعة آلاف كلمة، وأخرج منها 400 كلمة، وأخرج منها 40 كلمة، وأخرج منها 4 كلمات. أولها لا تسك بالنساء، الثانية لا تحمل معدتك ما لا تطيق، الثالثة لا يغرنك المال وإن كثر، الرابعة يكفيك من العلم ما تنفع به، كذا في السراج المنير إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjat, tokoh masyarakat, orang tua bil khusus, orang tua kita, Bapak Haji Ahmad Ahyar, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Asmari, Bapak Fauzi, Bapak Haji Suhada, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Mashudi, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marjuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Warsono, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Imam Nawawi Al-Bantani, syarah daripada kitab Lubabul Hadis, masuk pada bab yang ke-34, dan malam Kamis yang lalu sudah kita jelaskan satu dari kalam hikmah yang dikeluarkan dari Baihaqi, dari Ibrahim, dari Ali Az-Zahili. Kata beliau, ikhtarul hukama min kalamil hikmah 4,000 kalimah. Para ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, telah memilih 4.000 kalimat kata mutiara, 4.000 kalimat hikmah. Dari 4.000 yang begitu banyak, agak sulit kiranya bagi orang untuk menghafal, agak sulit kiranya bagi manusia untuk mengingat-ingat dari 4.000 kalimat. Jangan 4, atau aja sering lupa ya. Ini dari 4.000 diperes. Mungkin dari 4.000 ini 400 kali ya. 400 kalimat hikmah. Dari 400 kalimat hikmah diperes lagi menjadi 40 kalimat hikmah. Dan akhirnya dipilihlah 4 kalimat hikmah yang paling tidak bisa menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Yang pertama kata ulama tersebut, la tasik bin nisa,
jangan percaya sama perempuan. Baru udah sampai situ kan ya? Jangan percaya sama perempuan. Kok bisa jangan percaya sama perempuan? Kita mandangi dari sisi positif. Karena memang tidak semuanya kita mesti percayai. Kalau kata orang dulu, semakin cakep orangnya, nah, semakin hati-hati kita ngadepin. Gitu. Coba kita lihat, perempuan itu demen dandan nggak? Laki-laki kalau dandan berapa lama? Mandi, ganti pakaian, minyak wangi, 5 menit selesai. Perempuan berapa menit? Bisa sejam ya nggak? Tundangannya. Dan orang yang kalau dia make up usia 63 tahun bisa dilihat berubah kira-kira menjadi 40 tahun. Ya nggak? Akibat apa? Make up. Makanya jangan percaya ketemu perempuan yang make upan. Kenapa? Di make up itu cakep luar biasa. Usia 63 dirubah jadi 40 tahun. Apalagi sampai kalau kita ke tempat apa nyalon tuh ya. Nah, mau kondangan nyalon dulu. Usianya 63 tahun. Diapain loh? Kelihatannya berubah. Bahkan suaminya sendiri pangling ngelihatnya. Kenapa? Kok bisa berubah jadi muda kayak gitu? 63 kelihatan 40 tahun. Makanya jangan percaya yang begitu ya. Kalau mau ngelihat perempuan cakep kapan? Habis bangun tidur gitu. Habis bangun tidur gitu. Ada kalimat mutiara. Orang Arab bilang al-jamilatu jamilatun walau qamat minan naum. Orang cakep tetap aja cakep walaupun dia habis bangun tidur. Tuh, lihat aja orang cakep. Lihat deh diri kita ya. Cakep apa kagak? Kalau lu bilang jelek dia marah pasti ya enggak? Iya. Habis bangun tidur liatin. Al jamilatu jamilatun walau qamat minan naum. Orang cakep tetap aja cakep walaupun dia habis bangun tidur. Al qabihatu qabihatun walau tazayyanat kulla yaum. Orang jelek tetap aja jelek dilihatnya walaupun dia berhias setiap hari. Makanya kalau orang disuruh nyari bini, pilihlah istri karena hartanya, karena cakepnya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Pilih yang mana? Katanya kalau jelek, cakep nggak bisa berubah Sat. Makanya saya nyari yang jelek atau cakep dulu. Gitu. Pertimbangannya cakep dulu. Kenapa? Agamanya bisa dirubah katanya. Nah, diajarin bisa berubah. Duit yang tadi miskin bisa jadi kaya. Gitu. Dari sisi itu. Yang kedua misalnya kita lihat, kalau ada mama lagi bawa kendaraan, sennya ke kanan, ente kira-kira mendahuluin nggak tuh? Sennya ke kanan, belum tentu dia ke kanan, bisa ke kiri, mama. Tapi nggak semuanya juga begitu. Ada juga laki-laki begitu, sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Makanya kalau ada ibu-ibu, orang perempuan naik mobil, naik motor di depan, sen ke kanan jangan dahuluin, diam dulu sampai dia belok. Khawatir sen kanan beloknya ke kiri. Tapi nggak semuanya, anak laki juga ada yang begitu. Ada juga dari pertama dia jalan udah ngasih sen, sampai dia pulang sennya belum mati, masih hidup kundip-kundip. Ada yang begitu. Ya. Ini tambahan aja, kemarin udah dijelasin tentang masalah tasik bin nisa, jangan percaya sama perempuan ya. Cuman tidak semua perempuan seperti itu. Ada perempuan yang memang dipercayai omongannya ya. Karena apa? Karena ilmunya. Misalnya banyak para penasihat, para pendakwa itu dari golongan wanita. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah berguru dengan wanita, namanya Sayyidah Nafisah kalau nggak salah. Sayyidah Nafisah, cicit dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita boleh nggak belajar dengan perempuan? Nggak boleh. Guru kita banyak nggak yang perempuan? Banyak yang perempuan. Ya. Itu. Yang kedua,
La tahmal, la tahmalu ma'iddataka ma la tutik. Jangan engkau bebani lambungmu dengan sesuatu yang dia nggak sanggup untuk menanggungnya. Artinya apa? Kalau lambungnya udah penuh, jangan terus-terusan makan. Kalau lambungnya nggak kuat dengan yang asem-asem, jangan makan yang asem-asem. Kalau lambung nggak kuat dengan yang pedas, jangan makan yang pedas. Coba, banyak orang-orang yang udah tahu punya penyakit lambung, yang lambungnya itu bermasalah, kalau makan yang asem-asem, masih tetap dimakan nggak? Masih. Apalagi bini kita, anak kita yang perempuan, udah tahu ada masalah di lambung, jangan makan pedas-pedas. Dia beli sambal pakai bakso, beli sambal pakai bakso, beli sambal pakai mie, bukan beli bakso pakai sambal. Kenapa? Banyakan sambalnya sama baksonya. Udah pakai saus, banyak pakai lagi sambal. Padahal dia tahu tuh kalau dia makan lambungnya bakal krodit. Karena itu jangan bebani lambung dengan sesuatu yang dia nggak sanggup untuk menanggungnya. Begitu juga lambung kita udah penuh dengan makanan-makanan, udah kenyang, jangan ditambah lagi sampai kekenyangan. Nah, ini fokusnya di sini, jangan sampai kekenyangan. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Sayyidul amali aju, penghulu amal perbuatan itu lapar. Karena itu sering-seringlah lapar. Sering-seringlah lapar. Artinya apa? Sering-sering berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah engkau akan sehat. Orang yang sering puasa, insya Allah sehat. Gitu. Orang yang banyak makan, banyak penyakitnya. Karena sumber penyakit itu biasanya dari makanan yang kita makan. Gitu. Apalagi kalau makanan kita makan itu bodoh, nggak baik, nggak halal. Allah perintahkan, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan apa-apa saja yang ada di bumi. Halalan thayyibah, dari yang halal dan juga baik. Yang halal belum tentu baik, yang baik juga belum tentu halal. Yang disuruh udah halal, baik. Boleh makan, minum apa saja, yang penting halalan thayyibah. Ya, boleh minum, makan apa saja, wala tusrifu, yang penting jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan akan bermasalah. Sama siapa? Sama diri kita sendiri, ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, al-ju' mukhul ibadah. Laparnya itu intisarinya ibadah. Maksudnya laparnya puasa. Banyak-banyak berpuasa. Nah, ini bulan apa nih? Bulan Apit. Bener, bulan Apit. Bulan Zulqa'dah. Salah satu bulan haram. Bulan haram itu salah satu bulan yang Allah muliakan, di mana disunahkan orang banyak berpuasa di bulan Zulqa'dah. Apalagi nanti setelah bulan Zulqa'dah masuk bulan Zulhijjah. 10 hari pertama itu adalah hari yang paling utama. Kalau kita biasa puasa di tanggal 8, tanggal 9, ya enggak? Tanggal 8, tanggal 9. Bagusnya itu mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Itu bagusnya. Ya. Banyak yang ngamalin. Gitu. Sedikit-dikitnya puasanya tanggal 9. Yaitu hari Arafah. Pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Sedikit-dikitnya 1 hari di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah. Nah, berlapar-laparlah di situ, ya. Yang ketiga, la yaghurrannakal malu wa in kathura. Jangan terperdaya
Janganlah engkau terberdaya dengan harta walaupun banyak. Ini kalimat hikmah yang ketiga. Jangan kita sampai terberdaya dengan harta yang kita punya. Banyak orang yang punya harta, dia lalai mengerjakan perintah-perintah Allah. Bahkan Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faqad wa may yaf'al dzalika, lupa dah tuh, padahal sering baca itu surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah anak-anakmu, hartamu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, siapa saja yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, maka dia menjadi orang-orang yang rugi. Bagaimana cara kita agar tidak lalai terhadap harta, terhadap anak? Ayat selanjutnya menjelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Caranya biar kita nggak lalai apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah hartamu dari apa-apa yang telah Allah kasih sebelum suatu datang kematian kepadamu. Karena orang yang mau mati, yang sudah mati, dia kepengen ditangguhkan barang sedikit saja kematiannya, dan dia hanya ingin melakukan fa'asaddaqo, cuman sedekah yang pengen dilakukan sama orang yang mati. Karena itu jangan terperdaya dengan harta. Harta yang kita punya pasti kita tinggalin. Benar loh, benar. Ada nggak orang yang mati bawa harta? Ada nggak? Ada yang mati orang bawa harta? Makanya kita punya harta, ajak tuh harta kita mati. Ya, kita mati, harta kita ajak. Cuma jangan pas mati susah, pas hidup kita ajak, kita titipin dulu. Caranya gimana? Sedekahin. Ntar begitu kita mati, dia datang dalam kubur. Karena itulah yang punya harta banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Itu salah satu pertanyaan yang paling sulit nanti di akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan bergeser nih dua telapak kaki kita di hari kiamat sampai dia ditanya. 4 pertanyaan yang akan ada sama kita. Kalau orang miskin mah enak, tanya cuma satu, tanya nggak banyak-banyak. Tapi orang kaya banyak duit tuh, tanyanya banyak, gitu ya. An umri fi maafnah, dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Ada orang punya usia sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, dia habiskan untuk ibadah kepada Allah. Itulah orang yang bagus. Makanya kata Nabi, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah man qala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik usianya panjang, amalnya banyak. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man qala umruhu wa sa'at amalu. Udah panjang umurnya tapi banyak pula kejahatannya. Orang yang umurnya 80 tahun, dari akil balik sampai 80 tahun mainnya di masjid, majelis taklim, madrasah, pokoknya yang baik-baik, itu orang baik, orang yang sangat beruntung. Ada orang dikasih usia sama Allah panjang sampai 80 tahun, dari akil baik mainnya tempat pancing mulu sampai dia mati. Mainnya tempat pancingan, kalau nggak tempat pancingan diskotik mulu, nggak ada tobat-tobatnya gitu. Emang nggak boleh saat mancing? Boleh mancing, enggak. Apalagi mancing dalam rangka mencari rizki, ya nggak? Nyari nafkah. Di mana? Di kali, di empang, di laut, silakan.
Tapi kalau di pemancingan, hati-hati ente. Kalau di pemancingan, apalagi ada tiketnya, 200.000, 300.000. Pulang dapat apa? Hadiah. Nah, inilah yang hadiahnya ini jadi bikin judi. Jangan sampai kita terjebak gitu. Udah rajin ngaji, rajin sholat, masih begitu. Hati-hati. Gitu. Saya ngomong buat nasihat diri sendiri. Saya sering menasihatin teman-teman saya yang begitu tuh. Ya, ada bininya datang. Ustaz, tolong nasihatin. Siapa? Laki saya. Emang kenapa lakinya? Kan rajin ta'lim, rajin ngaji. Memang rajin ta'lim, rajin ngaji. Kenapa? Hari Minggu, hari Sabtu nggak di rumah. Kenapa? Pancingan mulu kerjaannya. Gitu. Ada yang hari Rebo. Nah, tahu di daerah mana itu hari Rebo tuh? Ada yang tahu nggak hari Rebo di mana? Oh, tahu aja nih memang. Ada tuh setiap hari Rebo. Gitu. Dulu ada teman saya setiap hari Rebo agak ada tuh orang. Kenapa? Ternyata mancing. Alhamdulillah sebelum akhir ayatnya udah tobat. Ya. Kenapa? Setiap ketemuan saya bahas itu lagi, ketemuan saya bahas itu lagi. Kenapa? Biar tobat. Gitu. Sayang udah rajin ngaji, rajin sholat, rajin taklim, masih main ke tempat pemancingan gitu. Juga tempat diskotik, jangan dah. Ya. Kalau dulu masih ada layar tancap dulu, ya kan? Nonton layar tancap nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu main judi koplonya. Orang layar tancap itu pasti ada tuh judi koplo tuh, ya nggak? Kocok tuh, ya. Iya. Nembak angka. Ya. Oh saya tahu aja ya, saya pernah lihat, gitu kan? Zaman saya muda, ada apa namanya layar tancap. Sekarang udah agak ada, ya nggak? Udah nggak ada layar tancap. Ya. Sekarang udah modern judinya, judi online, ya nggak? Bisa main di kamar, bisa transfer macam-macam. Kalau sudah masuk, Anda akan terjerat sama pinjol. Nah, judi online dengan pinjol itu berkaitan itu, ya, berkaitan, gitu. Ya hati-hati, ya. Makanya punya harta nih, punya usia, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalimatnya an umrihi fima afna. Umur kita dihabiskan untuk apa? Artinya bakal habis umur kita nih. Umur kita ada masanya, ya. Dan orang yang berulang tahun jangan seneng-seneng, jangan gembira. Tuh tandanya jatah hidupnya makin dikit. Begitu tanggal 1 orang ngucapin selamat ulang tahun Ustaz Sahab, ulang tahun Ustaz. Ada satu orang bilang saya, selamat ulang tahun Ustaz Sahab, semoga usia berkah. Ingat jatah usiamu semakin sedikit. Wah, diingetin ya. Saya bilang alhamdulillah udah ingetin. Berarti jatah tahun saya udah hilang. Jadi setiap bertambahnya usia jatah kita hilang. Lalu saya jawab lagi, saya akan minta tambah sama Allah jatah saya. Dengan cara apa? Dengan cara saya bersilaturahmi, dengan cara bersedekah macam-macam. Karena orang silaturahmi bisa memanjangkan umur. Rajin-rajin silaturahmi biar manjangin umur, gitu. Wah, gimana Sab, susah silaturahmi. Ini salah satu bentuk silaturahmi. Taklim silaturahmi nggak? Ke masjid silaturahmi nggak? Maka niatin kalau kita ke masjid, niatin bersilaturahmi dengan sesama muslim. Ketika kuliah subuh, bersilaturahmi dengan sesama muslim. Makanya nggak ada orang yang ikut kuliah subuh, ikut taklim itu meninggal. Benar nggak? Ini masih hidup kan? Kalau udah meninggal baru dia nggak ikut, ya. Jadi usianya kita manfaatin sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah akan tanya, wa an ilmi fi maf'al. Ilmu yang dia punya dimanfaatin nggak? Ilmu yang dia punya digunakan nggak? Diamalkan apa enggak? Makanya kita nyari ilmu itu mesti diamalin. Ada waktu kita ngamalin ilmu. Jangan ngaji terus. Waktu ngamalin ini kapan? Gitu. Kita belajar nih. Belajar tentang fikih. Ada sholat awabin. Sholat awabin apa tuh? Sholat yang dikerjakan antara maghrib sampai isya, ya kan? Nah, dikerjakan berapa? 6 rakaat, ada yang sampai 20 rakaat. Kalau habis maghrib kita taklim dulu, ngamalin kapan? Nah, kalau mau kerjain dulu, habis itu ikut taklim. Paling enggak ada seminggu sekali kita ngamalin. Jangan
Kita ngaji, suruh baca Quran. Kapan waktu baca Quran kita? Nah, itu mesti diamalkan. Jadi ngaji itu penting, mengamalkannya lebih penting. Gitu. Jangan sampai kita mengaji tanpa diamalkan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Ntar ditanya nih yang punya duit. Duitnya itu diperoleh dari mana dan untuk apa diamalkan? Tuh. Dari mana kita dapetin duit? Ditanya tuh. Dari dagang, dagang paling enak ya kan? Dari dagang. Habis itu ditanya. Ini duitnya diamalin buat apaan? Tuh. Makanya cari harta boleh sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, itu jalan haram atau jalan halal. Halal kita kerjakan, haram kita tinggalin. Begitu kita punya, belanjakanlah sesuai dengan yang Allah tuntun. Wa anjismi fi ma'ablah. Ini tubuh kita gunakan buat apa? Nanti itu akan ditanya. Nah, bagi yang punya harta, nah, banyak-banyaklah bersedekah. Dan salah satu sedekah, ini dikit lagi nih. Apa untuk salah satu sedekah? Kurban. Kurban itu sebagai salah satu bentuk sedekah, tapi lebih utama dari sedekah. Kalau orang motong hewan kurban, nih dengan niat kurban di tanggal 14 Zulhijjah nggak diterima, karena udah lewat. Kalau dia kurban di tanggal 13 Zulhijjah masih diterima, karena itu hari tasyrik. Pahalanya lebih besar. Gitu. Maka yang mampu kurbanlah yang itu. Ustaz, saya nggak mampu Ustaz untuk kurban, duit saya nggak cukup, beli ayam. Beli ayam. Emang boleh korban pakai ayam? Kagak boleh. Tapi kenapa mesti pakai ayam? Belajar. Belajar, latihan, ya kan? Begitu dipotong sedekahin. Ya, sedekah Indonesia apa? Pertama sama keluarga, itu tetangga yang dekat, ya enggak? Bagi sepotong, 2 potong ayamnya, ya enggak? Yang udah matang tuh. Setelah itu usaha dah gimana caranya? Nabung dikit-dikit. Setahun kagak bisa, 2 tahun kagak, 2 tahun. 2 tahun kagak bisa, 3 tahun. 3 tahun kagak bisa, 4 tahun. 4 tahun kagak bisa, 5 tahun. 10 tahun kagak bisa, kebangetan. Masa 10 tahun kagak bisa? Ya. Ya. Ada pernah ditayangin di televisi itu. Seorang pemulung dan dia bisa berkorban dengan cara apa? Nabung sehari 1000 dan dia bisa berkorban setelah 10 tahun. Karena apa? Niat. Ya, yang bisa berkorban itu hanya orang-orang yang pengen dekat sama Allah, bukan orang kaya. Orang kaya belum tentu bisa korban, benar nggak? Apa semua orang mau bisa korban? Nggak bisa. Gitu. Orang yang pengen dekat sama Allah. Makanya namanya kurban. Asal katanya korba, dekat. Makanya yang pengen dekat dengan Allah, dia dikit lagi nih, kurban lah. Terutama yang mampu. Ya. Arabi yang keempat, yakfika minal ilmi ma tanfa'u bih. Cukupkanlah dirimu dengan ilmu yang ilmu itu bisa memberikan manfaat bagimu. Jadi kita mencari ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ilmu apa saja? Yang pertama, ilmu yang membuat ibadah kita itu menjadi sah. Ilmu apa yang mesti kita pelajari? Ilmu fikih. Kalau ada pengajian fikih dan itu mengajarkan tata cara sholat, tata cara ibadah, tata cara muamalah, itu ikutin. Karena itu salah satu ilmu fardu ain yang mesti kita kuasai. Jangan sampai kita sholatnya kagak sah, cuman gara-gara kita nggak punya ilmunya. Kalau dilihat nih, waduh, banyak yang begitu. Cuman saya pengen negornya takut dibilang sok pinter. Dari di sini, kalau di tempat lain kagak enak kan itu kan. Apalagi tuh, nih, kebanyakan yang sering itu ruku sama sujud deh. Ruku sama sujud. Sujudnya tuh sering banget tuh saya lihat tuh. Kalau saya lagi di belakang ya, kakinya ngambang. Kayang kakinya nggak nyentuh. Padahal dia harus nyentuh dan harus ditekuk.
Ditekuk, jangan sampai nggak tutup, bukan jari ya, bukan jari, ini tekuk nih, ditekuk nih, ditekuk. Tuh, banyak yang ngambang, terutama di sujud kedua. Kenapa? Karena sujud kedua dia sudah duduk iftiros. Nah, udah duduk iftiros. Nah, dia mau sujud, kakinya tetap begini nyilang. Masih tetap nyilang, enggak begini. Tuh banyak yang begitu tuh. Sah begitu? Kagak sah. Sujudnya enggak sah, maka yang selanjutnya tidak akan sah. Gitu. Kalau kita belajar nanti akan diajarin sama Ustadz Ali, ya. Karena untuk syarat sahnya sujud dia harus sah terlebih dahulu iktidalnya. Syarat sah iktidal dia harus sah dulu rukuknya. Syarat sah duduk di antara dua sujud maka dia harus sah dulu sujudnya. Tuh. Nah, banyak yang makanya perlu kita pelajari, dan kalau udah tahu praktekin. Jangan sampai sujudnya salah, terutama juga bacaannya. Ini bacaannya yang kita perdalamin cuma Fatihah doang. Padahal rukun qauli itu ada berapa? Ada 5 ya enggak? 5-5-nya mesti bener. Ya, mulai dari Allahu Akbar, terus Al-Fatihahnya. Setelah itu apa? Tasyahud akhir. Setelah itu apa? Salat pada Nabi, dan yang terakhir salam. Salam pun kalau salah. Misalnya Assalamualaikum warahmatullah. Betul nggak? Salah, nggak pakai a. Assalamualaikum, nggak assalamualaikum. Ada alifnya. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau assalamualaikum itu nggak sah. Assalamualaikum. Maka itu sampai segitunya, ya. Sampai dilihat tahiyat akhir, yang sering salah tuh tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tasdidnya mesti jelas. Kemarin disebutin Kiai Fahmi berapa? 21 tasdidnya mesti jelas di kitab Taqriratus Sadidah. Ntar sekali ajarin tuh. Nah, coba sekali-sekali ngadep siapa? Ustaz Abdul boleh, saya juga boleh. Ustaz, periksa tahiyat akhir saya kan, betul atau salah? Gitu. Tuh, itu dia mas. Daripada salah ya nggak, sekali-sekali datengin gitu kan, tahiyat akhir saya betul apa enggak. Kalau anak-anak SMP begitu ujian sholat, yang salah itu tahiyat akhir, ada banyak yang salah gitu. Nah, karena itu perbaiki ya. Makanya cari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang membuat keyakinan kita ini jadi benar. Ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu tauhid, ilmu akidah mesti kita pelajari, ya. Dan yang ketiga, ilmu yang membuat hati kita bersih, ilmu tasawuf. Jadi ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Pertama ilmu fikih atau ilmu syariat, kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu tasawuf atau akhlak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma qina bi ilmi wa zidna bi ilmi wa qina bi taqwa wa jamina bi afiyah. Allahumma qina bi hudak wa ta'ala mimman yashari wa qida wa la tu'alina wa min siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amalaka wa aswa. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.